Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fala, marketing aneka mobil, dan tentunya masih di channel Juragan Mobil Second. Pada kesempatan siang hari ini kawan, saya mau mencoba untuk berbagi ilmu bagaimana cara mencari mobil second yang masih bagus, khususnya di bagian mesin-mesin mobil tersebut. Jadi video ini saya buat khusus untuk para pecinta mobil second yang mau cari mobil second. Bagaimana sih ciri-cirinya mesin yang baik, kemudian bagaimana kita mengamatinya. Teman-teman bisa lihat ke sini. Jadi saya tunjukin, yang pertama adalah kita harus melihat bagian-bagian mesin ya, yang mana ini kondisinya ada rembesan, ada bocoran oli atau tidak. Biasanya di sini kawan. Ini namanya tutup deck lamp ya. Kemudian di sini ada yang namanya packing deck lamp ya. Kalau kemudian di bagian sini banyak rembesan, itu menjadi satu catatan kawan. Jadi teman-teman bisa ngambil satu poin. Oh, ini rembes. Tapi sebenarnya rembes ini bukan berarti mesin nggak enak kawan. Jadi yang pertama adalah masalah rembesan. Jadi rembes itu bukan berarti mesin itu tidak enak, tapi biasanya karena karet, jadi karet lapisannya itu sudah keras sehingga tidak bisa memberikan tingkat kerapatan yang tinggi antara bodi mesin dengan pakopnya itu sendiri. Nah, sehingga itu muncul rembesan. Jadi itu satu poin. Sebenarnya itu juga bisa membuat satu celah di mana teman-teman mampu untuk negosiasi kepada si penjual atau showroom ataupun rumahan lah. Nah, itu satu poin ya. Jadi misalkan untuk perbaikannya kurang lebih average rata-rata 500.000 sampai 1 juta. Jadi teman-teman bisa nego, oh gini Pak, ada minusnya ini, saya bisa nggak minta potongan, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman yang kedua adalah di posisi mesin. Teman-teman yang paling kritikal adalah sebagian sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa di sini ada yang namanya stick oli. Nah, stick oli ini ketika teman-teman belum dinyalakan mungkin nggak ada masalah. Tapi cara ngeceknya nanti teman-teman mesinnya harus dihidupkan, kemudian stick oli diangkat. Ketika di sini muncul asap putih, ya, maka cenderung mesin sudah parah. Tapi ketika dibuka, oh belum muncul asap putih, ya itu kondisinya berarti masih bagus kawan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah teman-teman harus pastikan di sini kawan. Di bagian sini, di bagian bawah sini kawan. Nah, saya tunjukin, ini ada motor fan. Nah, untuk mobil-mobil 2010 ke atas biasanya sudah menggunakan otomatis. Jadi pada saat posisi panas, motor fan itu ya kipasnya akan berputar secara otomatis ketika mesin sudah panas. Nah, nanti dia akan kembali lagi berhenti berputar ketika sudah dinyatakan cukup. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3. Nah, itu yang ketiga kawan. Terus yang selanjutnya, selain daripada mesin secara visual, teman-teman kita bisa lihat di bagian knalpot belakang ada ciri khasnya kawan. Jadi ada yang biasanya kalau dipanasin keluar yang namanya air atau embun gitu kawan. Nah, itu kondisi mesin masih bagus, artinya kompresinya masih normal ya. Jadi kompresinya masih normal. Itu biasanya mobil-mobil terbaru itu keluar seperti itu. Artinya ada kompresi yang masih normal. Nah, terus ada juga masalah kok nggak keluar air. Itu juga masih bagus kawan. Yang paling penting jangan sampai ketika mesin dinyalakan kondisi knalpot yang belakang itu keluar yang pertama adalah asap putih yang tebal, kemudian bau yang tidak normal. Artinya, loh kok bau gosong, kok bau gosong oli. Nah, ini perlu dipertanyakan. Nah, itu menjadi catatan penting. Dan buat teman-teman yang mau nyari mobil second dengan mesin yang kondisinya seperti itu menjadi catatan penting ya.
Catatan penting 3 poin itu supaya teman-teman jangan sampai keliru. Yang pertama keliru menilai mesin ini, oh kok mesinnya jelek sih ya gitu. Enggak, belum tentu. Jadi asalkan teman-teman bisa mematuhi ya tips-tips yang saya berikan, insya Allah aman. Nah, kita coba akan nyalakan kondisi mesinnya. Pas kebetulan hari ini saya nyoba review mesin Avanza Veloz 2015 dengan cc 1,5. Nah, teman-teman bisa dengerin suara mesin yang bagus ya. Suara mesin yang bagus itu benar-benar pergerakannya itu rata. Artinya rata itu nggak ada jeda, misalnya dedet. Nah, nggak, istilah kita ngomong ginjal seperti itu, artinya nggak stabil. Nah, ketika mesin tidak stabil maka muncul pertanyaan lagi kawan, bukan berarti itu tidak bagus ya, tapi setidaknya ini mobil ada PR-nya. Nah, jadi catatan penting untuk ketika teman-teman negosiasi terhadap penjualnya. Nah, ini pas kebetulan mesinnya sangat bagus kawan, jadi pas ini mesinnya masih bagus banget ya, normal semuanya. Nah, ini pada saat kondisi mobil sudah panas, pastikan motor fan akan nyala secara otomatis. Nah, ini kondisi belum kita nyalakan AC-nya. Kita coba nyalain AC-nya. Nah, tadi sempat dengar kawan ya, jadi pada saat AC dinyalakan itu ada tambahan motor fan yang dari AC, jadi suaranya lebih kenceng lagi, dan itu normal. Tapi ketika ada suara tek, 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 nah itu biasanya ada catatan penting di posisi namanya magnet clutch-nya AC. Jadi pada saat AC bunyinya nggak normal, ada tek, 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 tek. Nah, itu pasti ada PR di magnet clutch-nya. Nah, itu bisa di magnet clutch-nya atau di bearingnya kawan. Nah, itu menjadi satu PR lagi. Kurang lebih seperti itu kawan. Jadi dari review kali ini saya ucapkan terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Nah, poin pentingnya adalah sebenarnya bukan berarti saya ini ya, sebenarnya saya juga ini ancaman atau enggak, tapi setidaknya saya mampu berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya untuk memilih mobil dengan kondisi mesin yang masih bagus. Dan sekali lagi catatan-catatan penting, misalkan catatan-catatan kekurangan itu menjadi poin penting untuk teman negosiasi dengan penjual. Banyak yang kemudian itu menjadi peluang buat kita, misalkan Pak, ternyata motor fan-nya nggak jalan Pak, saya minta potongan dong, padahal motor fan harganya anggapnya 1 juta, teman-teman minta potongan sampai 2 juta, kan lumayan ya kan? Jadi kawan-kawan bisa negosiasi dengan bijak, bukan berarti negosiasinya awur-awuran, artinya nggak logis, tapi teman-teman harus punya batasan-batasan negosiasi terhadap penjual, itu terpenting. Jangan sampai teman-teman istilahnya negonya terlalu over ya, itu yang terpenting. Jadi teman-teman bisa memahami hal itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih masih bertahan sampai akhir untuk melihat bagaimana cara memilih mobil second dengan kondisi mesin yang bagus. Tetap bersama Juragan Mobil Second, dan saya akan berbagi lagi di cara-cara memilih mobil second. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.